Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pilkada. Hati-hati, ini mau lagi pilkada, orang mau mencoblos. Itu biasa calon bupati tiba-tiba langsung alim. Waduh, penampilannya kalah ustadz. Masya Allah. Ibu-ibu, berapa anggota DPR di Kecamatan Longkalis? Berapa? Di kecamatan ini 7. Enggak, di kecamatan ini berapa orang anggota DPR-nya? 2. Ada yang hadir? Oh, sendiri? Udah tahu mana yang satu. Ya, jangan Islam seperti itu. Jangan Islam tipu-tipu. Kalau mau dicoblos kau pakai songkok, kalau mau dicoblos kau pakai serban, bagi-bagi itu nama, dipilih hilang lagi. Kata Allah, jangan Islam seperti itu. Ada begitu di sini? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih dongok? Jangan Islam seperti itu, kata Allah. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapati undangan ceramah ini, setan berusaha menggagalkan agar ibu bapak tidak datang. Dia bilang, setan di rumahmu, jam mau kau datang, jam mau kau datang, panas, jam mau kau datang, panas, panas, mapela. Oh, banyak orang Bugis di sini. Lu angkat tangan orang Bugis. Masya Allah. Jangan Islam seperti itu. Ya, mau datang di sini dia bilang setan, jangan aku pergi, panas sih, nanti luntur ibadahmu. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, nagoda kau lagi, nagoda, jangan dengar ceramah, pegang HP-mu. Jadi orang yang pegang HP itu begini-begini, kena godaan setan. Nah, ganggu orang. Sudah dikasih tahu, masih juga dipegang. Bukan godaan setan, kau sudah jadi setan. Ini juga sistem baik-baik amat. Kasih baik-baik ini, kasih yang kuliah ini orang panas-panas rela datang. Kau tega lihat ini macet-macet. Kurangi pembayarannya. Cek. Maka ibu bapak simpan dulu HP-nya. Bisa. Sudah dikasih tahu, masih juga dia pegang. Bukan gadak-gadak, sudah jadi setan. Simpan dulu HP-mu, Bu. Simpan dulu. Bisa?
Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suamimu kawin lagi. Kenapa bapak teriak amin? Simpan HP. Tentu bapak ibu sekalian, Allah maha adil dalam acara ini. Allah maha adil. Yang dibawa tenda tidak panas, tentu lebih banyak pahalanya yang di depan ini. Tentu lebih banyak pahalanya adik-adik yang berdiri di sana. Simpan HP, bisa? Dengar ceramah dulu, bisa? Ustadz, kita mau dengar nanti kalau pulang. Kalau ibu rekam suaranya tidak jelas, gambarnya kabur dari jauh. Jadi bagaimana Ustadz? Itu ada kamera saya bawa. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustadz, gampang, nonton YouTube. Tablik Akbar Long Kali. Sudah nonton? Jangan lupa like and share. Jangan kau ketawa ibu, saya serius ini. Bu, kalau artis kau follow apa kau dapat? Apa kau dapat? Nggak ada, macam mau saja. Hey guys, kita lagi makan udang guys. Ini udang harganya 2 juta 1 ekor guys. Nak kirimi kok. Nak kirimi kok. Macam kau saja. Bapak-bapak, kalau artis kau follow apa kau dapat? Apa kau dapat? Habis amalmu. Kelihatan pahanya, kelihatan dadanya. Nak goyang ceng 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 ceng. Ndak juga nak kasih pegang kok. Nak kasih lima cina-cina mau bawang. Nen. Maka mulai hari ini follow Dasat Latif. Ayo follow Dasat Latif. Instagramnya Dasat Latif 1212 centang biru. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Cek. Tolong ini tone sistemnya dek. Eho-ehonya ditiadakan. Eho tutup ehonya. Ya ndak usah pakai eho. Tutup saja eho. Ya, bassnya tidak dikurangi. Bass. Treble-nya naik. Cek. Oke. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat yang lebih sejuta jari-jarinya. Ibu-ibu, berapa jari-jarinya ibu? 10. Caca kok itu? Nggak ada jari-jari kakimu? 20. Ini malaikat lebih sejuta jari-jarinya ibu. Nabi penasaran bertanya, Jibril, malaikat apa itu Jibril? Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan adik-adik? Ada yang bisa catat air hujan? Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng, tidak bisa dicatat. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di lapangan bola Long Kali, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allahu Akbar. Maka saya mau ajak berpahala. Bisa? Kita tanding dulu, mana lebih kencang suaranya mama-mama dengan bapak-bapak. Bisa? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Diam kau dulu yang perempuan dulu. Ibu-ibu, ayo salawat bareng-bareng sama saya ibu. Yuk. Salatullah Masya Allah ala toha. Masa kalah ini?
Salatullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,7. Ah, bapak-bapak lagi, kau yang laki-laki jangan kasih malu jenis kelamin. Ayo, laki-laki salawat bareng-bareng. Yuk, salatullah ala Toha, salatullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,8. Diam kok semua, diam. Kita dengar ini di atas. Ini ada saudaraku. Cek, ini ada saudaraku mirip-mirip toh. Dia ini selalu memanfaatkan popularitas saya. Dia ikut lagi. Motor dibilang mirip Ustadz Dasad. Ayo jangan mempermalukan kita saudara ya. Ayo salawat Pak, ini yang di atas. Yuk, salatullah. Diam yang di bawah. Rasul. Salatullah. Masya Allah, nilainya 9,9. Ya Bu, mohon maaf, beliau undang saya. Kalau saya kasih sedikit nilainya, nanti honorku juga sedikit. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Kalau di kecamatan ini ada pengumuman dari Pak Camat harus diulang-ulang tiap pekan, pasti ayat itu, pengumuman itu penting. Ayat ini juga diulang-ulang tiap pekan, berarti ayat ini penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustadz. Kerasnya, kalau saya mati siapa ceramah? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, janda, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti kamu mati. Berarti yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini seolah-olah Allah ingin katakan, warga Longkali, kamu mengaku Islam, KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Allah ingin sampaikan, hambaku banyak kamu ngaku Islam tapi matinya tidak dengan Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok, amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbil haram, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Salah satu di antara makanan haram itu menerima ajar ketika pilkada kemarin. Ini panitianya ada ndak yang pakai kabel? Ini baterainya bermasalah kalau begini dek. Ada yang pakai kabel?
Kasihan ini jamaah sudah datang panas-panas, kalau suka macet-macet. Cek. Cek, cek. Ibu-ibu, mereka yang menerima serangan fajar kemarin hanya dua jalan keluarnya. Satu, kasih kembali uangnya orang. Hah? Sudah habis. Maka jalan keluarnya kata Nabi, hanya api neraka yang bisa mencuci perutmu. Ibu-ibu, bu, pernah nak injak rokok? Pernah kena api goreng? Itu kecil sekali dibanding api neraka. Bapak tahu namanya api neraka? Pertama Allah ciptakan api yang warnanya merah. Itu apinya perokok. Lihat kalau orang merokok merah itu toh, ujungnya merah. Yang merah itu dipanasi 1000 tahun berubah warnanya menjadi biru. Itu kompor gas. Iya toh? Dipanasi lagi 1000 tahun berubah menjadi putih. Ini biasa yang di tambang-tambang. Kalau di pot, cek. Pak Camat jangan lagi pakai ini, bikin susah. Ya, dipanasi 1000 tahun, apinya menjadi putih. Yang putih itulah yang memotong baja. Biasa kita lihat di pabrik itu seolah-olah tidak ada api tapi panas. Dipanasi lagi 1000 tahun, dipanasi 1000 tahun, akhirnya berubah menjadi hitam. Itulah api neraka. Bu, bu, halo bu. Kalau orang korupsi 70 miliar masuk neraka, paling tidak di dunia enak hidupnya. Ya toh 70 miliar uangnya banyak uangnya. Masuk neraka, masih masuk akal. Tapi kalau 300.000 masuk neraka, itulah aslinya beleng-beleng. Ibu, serius saya ibu, saya tanya ibu, ibu kalau terima 300.000 kaya tidak? Kaya tidak? Tidak. Bapak-bapak, kalau menolak 300.000 miskin tidak? Miskin tidak? Ibu-ibu, bapak-bapak, cek, cek, cek. Adik-adik, anak muda, kasih naik lagi suaranya dek. Cek, cek. Bapak-bapak, kalau tolak uang 300.000 miskin tidak? Miskin tidak? Namun yang pasti 300.000 itu menentukan masa depanmu. Kemarin kamu lihat toh, anggota DPR sempat ikuti di medsos itu anggota DPR. Iya. Itu karena kalian salah memilih anggota DPR. Maka Bapak Ibu sekalian, dengar ini, saya serius. Ibu, kalau kau terima 300.000 itu artinya anak-anak miskin yang cerdas, anak-anak miskin yang jujur, anak-anak miskin yang baik tidak bisa jadi pejabat. Kenapa? Karena hanya orang kaya yang bisa jadi pejabat. Kalau kau terima 300.000 itu artinya kau tutup masa depan anakmu jadi anggota DPR. Kenapa? Karena hanya anak orang kaya yang bisa jadi pejabat. Maka cintai kabupatenmu ini, cintai Kabupaten Pasir ini dengan cara apa? Jangan kau terima uang sogok. Bisa? Baru 200 orang. Bisa? 500 orang. Bisa? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau dia ingkar janji bulan 11 nanti, buat hidupnya sengsara dunia akhirat. Ibu, halo, bapak-bapak, bulan 11 nanti
Biarlah kita miskin, tapi orang tidak bisa sogok kita punya harga diri. Biarlah rumah kita ngontrak-ngontrak, kerjaan kita hanya jual-jualan, tapi orang tidak bisa hina kita dengan menyogok. Daripada kau sudah miskin, ngontrak-ngontrak, jelek mukamu, malas sembayang, busuk kalepakmu, kau jual lagi harga dirimu. Paling tidak kalau kau tidak bisa disogok, kamu bisa bilang saya miskin, tapi kau tidak bisa jual diri. Bisa? Tolong, kalau mau cinta kepada Republik Indonesia ini, jangan terima sogok ketika pilkada. Tidak ada orang kaya karena sogok pilkada. Tidak ada orang miskin karena dia tolak pilkada, sogok pilkada. Tapi yang pasti, kamu jangan menyesal kalau kau sudah pilih anggota DPR, dia tidak pernah lagi datang lihat kamu. Kenapa? Karena dia pikir sudah mau saya bayar. Maka jangan salah, kalau bupati sudah kau pilih karena habis uangnya, maka yang dia pikir pertama, kasih kembali modal. Kalian semua sudah sadar, betul-betul. Tapi kau terima cukaulu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, halo, sampai jam berapa ini? Jam berapa ibu? Jam 5. Bisa? Betul? Saya yang tidak bisa. Kita pesan pertama, ibu-ibu, mana lebih kencang kalau kita salawat bareng-bareng dengan salawat laki-laki saja atau perempuan saja? Mana lebih kencang kalau semua laki, perempuan, anak, tua, dewasa, daripada cuma anak-anak saja? Semua. Berarti bersatu lebih besar kekuatannya daripada berpecah belah. Nah, apa yang membuat orang berpecah belah? Begini kata Nabi. Nabi pernah tanya sahabat, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kau tahu siapa yang bangkrut nanti? Ibu-ibu tahu bangkrut? Apa bahasa Belandanya? Rogi. Ya, tahu bangkrut? Dia dagang 1 juta, habis 1 juta malah ngutang. Itu bangkrut namanya. Ya. Nabi tanya, saudara-saudara sekalian, kau tahu enggak siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Yang tidak sholat ya Rasul. Oh, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa Ramadan, Senin Kamis juga dia laksanakan. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat harta dan zakat fitrahnya. Yang tidak haji padahal sudah mampu ya Rasul, dia haji. Lalu sahabat semua heran, kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasulullah? Nabi menjawab, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Orang heran sahabat waktu itu, kenapa bisa bangkrut ya Rasul? Dia kan sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, kok bisa bangkrut? Nabi katakan, cocok nih, hablum minallahnya baik, hubungannya kepada Allah baik, tapi sayang sama tetangganya hancur. Ketika dia setor sholatnya, ya Allah ini sholatku, datang tetangganya, tunggu dulu, saya pernah sama-sama caleg itu. Nah fitnah kak, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keritin rambutnya. Gara-gara fitnahnya saya kalah, padahal saya sudah jual sawah. Allah berfirman, ya sudah, ambil sholatnya. Diambil sholatnya bu, dia setor lagi puasanya. Ya Allah ini puasaku. Datang lagi, tunggu dulu. Saya juga pernah bertetangga itu. Nah serobot tanahku, nah ambil tanahku. Saya mau lapor sama polisi, tamannya polisi. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil puasanya. Adik-adik sudah berapa habis pahalanya? Habis sholatnya, habis puasanya.
Dia setor lagi zakatnya. Ya Allah, ini zakatku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu. Saya juga pernah difitnah. Katanya mobilku hasil korupsi. Padahal saya jual sawah di kampung. Gara-gara fitnahnya, saya malu, saya tinggalkan kampungku. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil hajinya. Habis sholat, habis puasa, habis zakat, habis haji, habis semua, masih ada yang datang. Tunggu dulu. Saya juga pernah dia fitnah itu. Dia bilang yang tadi banyak amalnya. Tuhan, bagaimana lagi? Nah habis mi amalku ini. Dek nagaga kasih amalak madeceng. Capu mana nih kasih. Habis semua sudah ini. Bagaimana caranya? Allah katakan tidak ada kebatilan yang tidak ada balasannya. Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Itu orang bangkrut. Kenapa? Padahal baik so ibadahnya. Tapi sayang hubungannya kepada manusia salah-salah. Apa penyebab orang putus persaudaraan? Satu, pilkada. Hei, Pak, pilkada jangan kamu libatkan perasaan, sakit hati kok. Masih ingat waktu 2019? Masih ingat? Masih ingat pemilu 2019? Siapa yang bertanding? Siapa yang bertanding? Bapak Joko Widodo. Lawannya siapa? Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Baku hantam waktu debat. Satu paket. Kamu sampai sekarang masih baku musuh. Apa namanya? Kalau tim sukses mereka baku hantam mau jadi menteri. Tim sukses saling memaki mau dapat proyek. Kamu bertetangga. Apa kau dapat? Itu bibeleng-beleng. Coba lihat. Jangan. Dulu baku senang sekali itu Bapak Presiden dengan partai PDI. Iya toh? Sekarang kamu lihat musuhan lagi. Kalau mereka begitu wajar mereka dapat menteri dan dapat proyek. Kalian bertetangga, apa kau dapat? Apa kau dapat? Beleng-beleng. Maka jangan baper soal pilkada. Pilkada ini proses 5 tahunan. Kalau ini juga calon bupati dan tim sukses, jangan kau hasut masyarakat. Jangan kau bodohi masyarakat. Jangan kau sogok masyarakat. Kalau kau kalah tahun ini, ikut lagi 5 tahun yang akan datang. Lihat Bapak Prabowo. 3 kali ikut baru menang. Maka saudaraku, gara-gara pilkada kamu ribut, itu beleng-beleng kau dapat. Jangan bertengkar. Ada bahkan suami istri bertengkar gara-gara beda calon. La haula wala quwata illa billah. Aku bilang, dongo naro. Aga muruntut tolo-tolona. Micawa ko na po'y kumanan na kena. Ya. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan. Apalagi? Sombong. Yang tadinya rakyat biasa tiba-tiba terpilih jadi anggota DPR. Mau sombong. Aduh, jangan sombong anggota DPR. 5 tahun berikutnya kalau terpilih kau lagi. Mau sombong gara-gara bupati. Kau jadi bupati karena kau dipilih. Ada lagi yang sombong gara-gara ustadz. Mau sombong. Ini yang bicara. Bapak pikir saya yang hebat. Bukan, karena ada penonton saya. Biar saya jago tapi tidak ada yang nonton. 1 jam saya di sini ceramah berapi-api, tidak ada yang nonton. Lewat Pak Camat, sudah lama sakit itu Pak Ustaz. Iya toh? Maka jangan sombong. Sombong itu bukan pakai barang mahal. Bu-ibu, ada emasmu, pakai. Sombong tidak.
Kapan sombong? Kalau kau hina yang palsu. Bapak-bapak punya baju mahal, krokodil, cap buaya, harga 4 juta. Sombong? Tidak. Kapan sombong? Kau hina yang palsu bajunya. Ibu-ibu, ada berlian, pakai, kalau perlu tulis di sini berlian. Pakai, boleh, halal. Kapan sombong? Kau hina orang yang tidak pakai berlian. Itu sombong. Apa penyebab datangnya sombong? Biasanya satu diantaranya ilmu. Penceramah mau sombong. Ciri-ciri penceramah yang sombong, mana itu Ustadz? Yang suka mau menang sendiri. Baru belajar agama 2 bulan, kafir semua kita. Ini bid'ah, sesat, masuk neraka. Kayak dia panitia hari kiamat. Ada juga begitu. Saya ibu dibilangi Ustadz tidak sunnah. Ribut di Facebook. Ada kan di situ ditulis Ustadz sunnah. Cari namaku, tidak ada. Sekalinya tulis Ustadz tidak sunnah, 1, 2, nomor 13. Saya tanya, kenapa kau bilang saya tidak sunnah? Apa kau ceramah-ceramah sunnah-sunnah, kau tidak pelihara sunnah? Apa maksudmu? Itu buktinya kau tidak pakai jenggot. Mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Ada ustadz begitu, ada. Baru belajar seolah-olah dialah panitia hari kiamat. Itu ustadz sombong. Apalagi yang membuat orang sombong? Jabatan. Jangan sombong. Jabatan ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Iya toh? Kaya. Jangan sombong. Kalau kau kaya Allah marah. Nah kasih kau penyakit. Tidak ada bisa kau makan. Jangan sombong. Orang kaya saja tidak boleh sombong. Pejabat saja tidak boleh sombong. Ulama saja tidak boleh sombong. Apalagi kau. Sudah rakyat biasa, tidak terkenal, kerja tidak jelas, rumah ngontrak-ngontrak, kok sombong lagi? Bukan mah kau jadi sombong, temannya setan, kau sudah jadi setan. Orang sombong itu ciri-cirinya meremehkan orang lain. Orang kalau diremehkan, dia tidak lawan kok, tapi lambat laun, jama kok deh, jama ketemu, deh pandang enting, jakna deh, jami deh, ndak enak, dia selalu hina kita, lambat laun dia tinggalkan, akhirnya ndak ketemu, putus persaudaraan. Apalagi penyebab putus persaudaraan? Gibah, gosip, seperti begini-begini, masih gosip itu kalau kumpul-kumpul. Dia tidak cerita tapi mukanya sinis. Dia kasih begini orang ibu, datang orang. Dia tidak cerita tapi begini mulutnya. Iya toh? Jangan cerita kejelekan orang. Ustadz aja dia cerita jeleknya. Lewat kata adik, dia bilang, itu bajunya yang kemarin dia pakai di YouTube. Astagfirullah. Ibu, ini pilkada banyak orang yang habis amalnya. Kalau kau tidak suka orang, jangan jelek-jelekkan di medsos. Kalau kau tidak suka orang, jangan maki-maki di medsos. Caranya TPS jangan kau pilih, selesai. Ya, kalau kau sebarkan, dia marah, kau fitnah, kau berita bohong, kau sebar, dia lapor di polisi, kamu masuk penjara. Maka kalau tidak senang, caranya jangan maki, jangan hina, jangan jelek-jelekkan, karena biar kau tidak jelekkan, dia sudah jelek. Ya, gimana caranya? Jangan pilih, selesai. Maka pilkada yang akan datang, silakan coblos jagoanmu, silakan pilih pilihanmu, tapi jangan kau hina lawanmu. Jelas? Ya. Inilah penyebab putusnya persaudaraan. Apalagi penyebab putus persaudaraan? Sakwa sangka, sangka buruk. Jangankan satu daerah, dalam rumah tangga saja kalau sangka buruk, bisa orang bercerai. Bu ibu, ada cerita ini wallahu alam benar atau tidak.
Sudah 5 tahun suami istri, tidak ada anaknya. Di tahun ke-6 dia pergi ke dokter ahli kandungan, diperiksa kandungannya. Kata dokter, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Oh senang dia bu, dia sujud syukur. Dia telepon suaminya, Pak, saya baru periksa, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Kata suaminya, wih terlambat, alhamdulillah. Jangan kau cerita ibu ya, nanti malu-malu kita lagi kalau tidak jadi. Beberapa hari kemudian tiba-tiba datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? PLN. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa dia tahu ini? Langsung dia sangka sama suaminya. Pastilah comok sih. Pasti dia lagi nih cerita. Nah rahasia berdua kenapa bisa bocor? Datang suaminya kasihan kerja, capek-capek. Assalamualaikum sayang. Apa sayang? Kamu memang pembohong. Apalagi itu kau marah-marah. Kenapa itu PLN tahu? Pasti kau yang kasih bocor. Demi Allah bukan saya. Pembohong memang kamu. Ini suaminya jengkel, dia datang ke PLN. Hei, dia bilang sama PLN, ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang ada catatannya Pak. Ada apa kau catat-catat? Hapus itu. Dia bilang ya boleh dihapus tapi bapak bayar dulu. Ya kalau saya tidak mau bayar, terpaksa punyanya bapak diputus. Kalau punya aku kau putus, apa nak pakai istriku di rumah? Dia bilang terpaksa cerita pakai lilin. Ini sangka buruk. Maka ibu-ibu, kalau mau tenang, termasuk dalam rumah tangga, sangka baik. Kalau kau telepon suamimu pagi-pagi tidak dijawab, sangka baik. Oh berarti dia lagi sholat duha. Telepon lagi luhur tidak dijawab. Oh berarti berjamaah di masjid. Enak perasaan toh. Telepon lagi asar tidak dijawab. Oh berarti dia ini lupa HP-nya. Telepon jam 5 belum masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantiknya. Oh berarti suamiku lagi ngojek. Enak perasaan toh. Karena ini perempuan, la ilaha illallah. Kok kira enak jadi suami? Hah? Hoi. Kok kira enak jadi suami? Tenang kok Pak, saya bela kau semua hari ini. Saya tahu kau semua takut sama istrimu. Ibu, itu suami kasihan. Coba lihat kalau dia polisi. Ada polisi di sini? Ada? Oh minta maaf Pak, saya tidak lihat bapak. Jangan kau musuhi polisi. Kau kira enak hidupmu kalau tidak ada polisi di sini? Kalau hilang motormu siapa kau cari? Siapa kau cari? Polisi. Pak Imam, Pak Imam saja hilang motornya. Apa? Ibu-ibu, kalau diserobot tanahmu siapa kau cari? Polisi. Iya toh? Dipukul anakmu siapa kau cari? Polisi. Ibu-ibu hilang suamimu siapa kau cari? Masa polisi? Carilah suamimu. Bu, kita bisa ceramah begini karena dapat izin dari polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau mati kau siapa bungkus kau? Maka yang baik polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi, sama-sama menjaga Republik Indonesia. Suami polisi kira enak, di kantor kasihan dimaki-maki sama komandannya. Siap salah komandan, siap salah komandan. Ditendang pantat, siap salah komandan. Sampai di warung kopi baru mau masuk, Nabila lagi masyarakat, mau lagi ditraktir, mau lagi ditraktir. Iya tuh, kok kirain aja di polisi? Sampai di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Kenapa kau tidak lawan bodoh ini? Apa mau dilawan? Nah dia Kapolres. Kok kirain aja? Itulah suami. Coba kalau suamimu dia tukang Grab, tukang ojek,
kempes ban mobilnya, ndak na telepon kau itu bilang kempes, tidak. Kenapa? Karena dia pikir cukup saya menderita. Malu juga itu laki-laki kalau kau pulang lebaran itu tonji bajumu tahun lalu. Malu kita sebagai suami. Malu juga kita kalau kita tidak pakai emas istri kita, sementeranya istrinya adik kita banyak emasnya. Kok kira itu enak jadi suami? Hah? Bukan cuma itu, di akhirat juga ibu ditanggung. Di dunia ibu ditanggung, di akhirat juga ibu ditanggung. Maksudnya apa? Kalau ada suami ulama, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak bayar puasa Ramadannya yang lepas, istrinya tidak pakai taat sama agama, suaminya dulu cari, mana ini suaminya ini? Mana suaminya? Ditanggung kau dunia akhirat. Makanya jangan suka ngomel. Ibu, ada kawan saya polisi, dia suka ngopi di warung kopi pagi-pagi. Saya tanya, kenapa kau tidak minum kopi di rumahmu? Dia bilang, kalau minum kopi di rumah Ustaz, kopi diminum ngomel dirasa, menenak-nenak, suka nek. Coba ku tahu begini saya tidak mau kawin sama kau, apalagi tidak mau dua anakmu. Coba lihat itu kasihan suami-suami, dia pergi tombak sawit, dia pergi jadi tukang bengkel, dia pergi kadangkala jadi buruh, dimarah-marahi, mereka tidak akan pernah keberatan, mereka kepanasan, mereka dihina, kadangkala makan pun tidak teratur, yang penting bisa bawa uang pulang ke rumah. Tenang kok, saya bela kau hari ini. Saya tahu semua kau takut sama suami istrimu. Kalau Ustadz, sorry, kalau orang Bugis tidak ada yang takut sama istrinya, cuma istrinya lebih berani. Bu, kira enak jadi laki-laki? Hah? Bapak-bapak juga, istrimu sudah baik, nurut, dia kok tinggal. Coba lihat itu kasihan ibu-ibu. Dia tinggalkan kampungnya di Sulawesi, dia tinggalkan kampungnya di Jawa, dia datang ikuti kamu kerja ndak jelas. Ya toh ibu, tenang ibu, saya bela kau. Dengar ini bapak-bapak yang kurang ajar sama istrinya. Coba itu cari uang tugasnya suami. Tapi berapa banyak ibu-ibu pergi jual-jual yang tidak jelas apa dia jual. Kadangkala jual-jual kerupuk kasihan, kadangkala jual-jual buah. Itu bukan kewajibannya istrimu. Kewajibanmu cari uang untuk istrimu. Istrimu mestinya hanya tinggal di rumah terima uang, tapi dia rela bekerja. Kenapa? Karena dia kasihan sama kamu. Sudah begitu kau tipu lagi. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Nah bilang jelek istriku, mau apa itu takdirmu? Jodohmu itulah yang terbaik. Kenapa? Karena Allah tahu kalau cantik istrimu dia malu jalan sama kau. Kenapa? Karena kau juga jelek. Maka yang baik, istri muliakan suami, suami hormati istri. Kalau kita sudah miskin, ngontrak-ngontrak, kerja tidak jelas, paling tidak kita bisa bahagia di rumah. Kalau ibu lihat rumahnya orang mewah, ibu bisa bangga, memang mewah rumahmu, tapi kau suami istri bertengkar terus. Kami betul-betul ngontrak, tapi kami saling menghormati. Kalau suamimu mau pergi, cium tangannya. Masya Allah, istriku saya ibu,
Mamaknya cek. Betul kah ibu? Betul kan? Nggak bohong kah ini? Kalau saya mau pergi itu kasihan, dia angkat itu ranselku. Saya bilang jangan misalnya yang berat. Apa dia bilang? Nggak ada artinya beratnya ini ransel daripada beban hidup yang Ustadz pikul. Woi, Masya Allah. Dia diangkat itu. Saya duduk di mobil, dia cium tanganku. Belum berhenti itu bu, nak cium lagi mataku sebelah kanan. Baru nak cium lagi sebelah kiri. Baru nak cium lagi jidatku. Ini agak lama-lama sedikit. Istriku, kenapa kau cemburu? Karena kau tidak pernah kasih gitu suamimu toh. Coba, itu suami tergantung istri. Kalau istrimu baik di rumah, biar siapa yang goda kamu, tidak tergoda. Saya buktinya. Masya Allah, banyaknya itu janda-janda curhat sama saya bu. Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang mohon maaf, ada bidadari di rumahku ibu. Dia bilang saya siap menjadi yang kedua Ustadz. Tapi saya bilang saya tidak siap menjadi yang dua bu. Saya tidak sanggup. Kenapa? Istriku baik. Ibu-ibu coba kalau kau lakukan begitu. Kalau suamimu kau tahu mau pulang jam 5:30 dan memang kau. Yang sangin daster nu pakai. Kasih tahu, ibu-ibu. Nah bilang suaminya, kasih baik itu bajumu kelihatan semua tali BH. Malu kita sama tetangga. Apa Nabi bilang jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya bu. Salatullah ala toha. Salatullah ala Yasin. Dengar bapak ibu ini, dengar ini. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Coba makin lihat itu. Ada orang kasihan sudah 2 anaknya masih ngontrak-ngontrak. Ya toh? Sementara ada orang sudah 2 rumahnya, tidak ada istrinya. Iya toh? Ada lagi orang, ada istrinya, ada rumahnya, apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Iya kan? Ada lagi, ada rumahnya, ada istrinya, ada anaknya, apa masalahnya? Mertuanya suka ikut campur urusan keluarga. Iya toh? Mertua tidak ikut campur, apalagi masalahnya? Suaminya selingkuh. Iya toh? Ada lagi setia suami istri, mertua baik, punya rumah, apa masalahnya? Anaknya narkoba. Tidak ada orang tidak ada masalah bu, termasuk saya. Bohong itu kalau ada orang bilang tidak ada masalahnya. Dia bilang bahagia rumah tangganya Ustadz. Dari mana kau lihat? Dia bilang itu di Instagramnya Ustadz, romantisnya. Namanya foto ibu, 1 menit saja dibikin, cek, share. Bodoh itu namanya kalau dia bertengkar sama suaminya secara langsung. Hai guys, kita lagi bertengkar ini guys. Bodoh namanya itu. Ya, maka kalau ada masalah kata Allah, Dasat, Ibu Aji, Pak, Papa Radagang, Ibu Bapak, ada masalah, Allah cuma minta 2, ista'inu bisabri wassalah. Sabar kok, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Ada masalahmu, jangan kau curhat sama tetangga, pasti nak cerita ke tetanggamu. Ada masalahmu, jangan kau curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Bodohmu itu. Kalau kau curhat di medsos, ada itu netizen doakan kau. Paling nak doakan kau di status. Ada kira-kira yang bangun sholat tahajud doakan kau. Tidak mungkin. Maka ketika ada masalahmu, jangan kau cerita sama orang lain. Allah ajarkan, kalau kau bertengkar, kau tidak suka pasanganmu, jangan kau cerita ke orang lain. Cerai kau baik-baik, jangan kau cerita. Yang kita heran rumah tangga orang Islam, bertengkar tiap hari, bertengkar, hamil lagi.
Ibu ketawa karena lihat tetangga begitu mungkin ya. Ih, matampu sih. Maka ketika ada masalah, pertama sabar. Biar dia ustadz, biar dia orang kaya, biar dia pejabat, tapi kalau tidak sabar dalam rumah tangganya, tidak mungkin dia bisa bahagia. Bagaimana prakteknya sabar? Ngomel pasangan, tek 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 tek. Ibu ucapkan dalam hati, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi jangan kasih dengar. Inna lillahi. Oh, tambah mengamuk istrimu. Saya ibu kalau marah-marah istriku, saya menyanyi. Karena kalau dilayani tambah perang kita. Kalau dia marah, ku peluk. Baru ku menyanyi, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Mulai itu ketawa-ketawa, masih ngomel, sekali ku peluk lagi baru menyanyi, Kak. Insaflah wahai manusia. Mulai ini ketawa, masih marah, sekali ku buka bajuku berjoget. Begitu, karena kalau ibu marah, suami mestinya diam. Kalau suami juga marah, ibu diam. Bukan karena suamimu takut sama kamu, tapi tidak mau ribut. Betul, Bu? Betul. Makanya praktekkan. Masya Allah ya. Sabar. Yang kedua, resepnya sholat. Saudaraku, saya cinta kalian. Apa itu sabarataan? Hah? Bujur kalau? Mana kabar pian? Baik kalau? Makasih. Oke. Wah, Masya Allah. Ini bahasa Indonesia luar biasa. Beda-beda bahasa tapi jangan bercerai-berai. Coba lihat kalau kita bercerai-berai. Kalau sembahyang pakai bahasa masing-masing. Kacau itu? Yang jadi imam Habib, keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Oh, makmum saudara kita orang Bugis. Pungallahu ta'ala malupuh. Datang bubuhan Banjar, dia pakai bahasa Bapender Banjar pula. Allah ganal bujur. Datang orang Kutai, dia bahasa Kutai juga. Allah pore beneh. Wih, datang saudara kita mualaf orang Toraja dari Sulawesi Selatan, dia takbir pakai bahasa Toraja. Pungallah ta'ala tonggo gajah. Datang penjual nasi padang, Allah nan gadang. Terakhir anak gaul dari Jakarta, dia pakai bahasa gaulnya. Allah gede banget gitu loh. Coba. Itu makanya penting orang bersatu. Ya, halo Bu. Sholat. Kalau ada masalah dalam rumah tanggamu, tidak usah saling menyalahkan. Lebih baik lihat sholatnya. Ibu-ibu, Bu, kalau masalah anakmu besar pasti dia tidak sholat. Lebih baik pelihara kambing daripada pelihara anak dua yang tidak sholat. Lebih baik kau pelihara kambing 10 daripada anakmu satu sholat, tidak sholat di rumahmu. Begitu Ustaz. Iya. Ini saudara saya nih jual beli kambing di kampung. Itu kalau ada kambingnya nakal ibu, dia panggil penjaganya, hehe, balu ya balu betak. Jual itu, suka ganggu temannya. Jual. Sampai di pasar, kada ada yang beli. Bulik sudah. Bulik. Ya kan? Potong. Dagingnya jadi sate. Isi perutnya jadi coto. Tulangnya jadi kondro. Tanduknya perhiasan. Kulitnya perhiasan. Itunya dibakar obat kuat. Iya toh? Iya. Tapi kalau ada anakmu tidak sholat, kamu apain? Anakmu tidak sholat, kamu apa? Hah? Jual, siapa yang mau beli? Potong, siapa mau makan? Maka kalau ada masalah dalam rumah tanggamu,
pasti anggota rumah tangga tidak sholat. Saya sholat Ustaz, betul ibu sholat tapi tidak ikhlas. Sholatnya main-main. Ada yang tanya saya di Makassar, Ustaz, boleh kada sholat kada pakai BH? Oh, kenapa ibu? Dia bilang panas. Boleh, tapi bayangkan itu menunjukkan ibu tidak serius ketemu Allah. Bagaimana itu kalau ruku? Ibu, coba ibu pergi ketemu Kapolsek, nggak pakai itu, dia tempelin kau istrinya. Iya toh? Saya sholat Ustaz, betul kau sholat, tapi main-main, sholat seolah-olah nggak serius, betul. Takbirnya saja kayak orang nggak makan 2 hari. Iya kena. Ihdinas sirat. Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu sendiri toh. Sholat kayak tiup angin. Allahu Akbar. Kau ketawa semua karena kau alami. Ada juga sholat salat. Allahu Akbar. Siapa ajar kau sholat mak keju-keju? Maka ibu bapak pulang dari ceramah ini, pelihara sholatmu. Kalau sholatmu beres, kecil lunas utang. Kalau sholatmu baik, kecil anak Allah kasih kamu. Kalau sholatmu baik, kecil Allah kasih kau kekayaan. Kecil buat Allah, tidak ada susahnya buat Allah. Yang punya dunia siapa? Yang punya dunia siapa? Yang punya dunia siapa? Allah. Berarti kalau Allah yang punya, jangan kau jauhi. Saya yang punya mangga, ibu minta, saya kasih. Saya tidak punya mangga, ibu minta mangga, tidak mungkin saya kasih. Kenapa? Bukan saya punya. Allah punya dunia. Kalau minta sama Allah, Allah kasih. Pun kalau bapak minta sama saya, belum tentu saya kasih. Kenapa? Meskipun ada, tapi saya juga butuh. Ustadz, ada HP-mu? Ada dong. Kasih, saya juga mau. Tapi Allah, apa yang ibu minta Allah tidak butuhkan, maka minta. Sholat caranya. Ustadz, saya sakit Ustadz, sariawan. Kau sholat sariawan lah, Allah tahu kau lagi sariawan. Ayo, balik. Allah tahu kau lagi sariawan. Ustadz, kita lagi di kebun ini Ustadz, mau wudhu tidak ada air. Tayamum. Tapi kita sudah kencing Ustadz, tidak ada air. Kalau kencing tidak ada air, pakai daun 3 lembar. Jangan kasih lihat ibu-ibu. Caranya dek, caranya kalau kau di tengah hutan, kau kencing tidak ada air, kau ambil daun 3 lembar. Pertama gosok begini caranya, Gosok pertama, gosok ke bawah begini, anggap ini daun. Sudah itu ambil lagi daun kedua, gosok ke atas. Sudah ambil ketiga, gosok lagi. Jangan kok kasih begini, tambah kotor. Mak kalimunnya. Ya ketawa ibu, ini urusan laki-laki. Apalagi alasanmu tidak sholat? Ustadz, saya baru tobat hari ini. Tapi masalahnya tidak ada bacaan sholat saya hafal. Wala tayasu min rauhillah. Jangan putus asa. Datang berjamaah di masjid. Kalau imam sudah baca, makmum sudah diwakili. Apa pi? Apa lagi? Saya kaya Ustadz. Ada kala kayanya Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman kerikil rumahnya emas. Ada di sini kerikil rumahnya emas. Paling orang Bugis gigi anak kasih emas. Apa alasanmu? Tidak ada. Satu-satunya yang boleh sholat tidak sholat dan dia tidak dosa, satu, gila. Kenapa ikam kada salat? Gila ulun. Boleh, yang penting kau gila. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Capek mah Ibu. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Ya.
Itu saya lihat ada ibu-ibu yang pegang foto bagus sekali, masya Allah. Coba lihat fotonya bu, yang ada benderanya saya. Wih, saya kayak wakil presiden di situ, masya Allah. Sini sini bu, sini sini bu, sini 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 bu, sini berdiri berdiri. Bukan lain-lain, yang sana yang besar, yang ya ganal bujur. Yang ganal, ya pian iku ya, yang pakai songkok topi, sini sini, ya itu yang besar sekali, masya Allah. Saya kasih hadiah ibu, dua, ya dua lah, sini cepat, saya kasih hadiah, masya Allah. Ibu punya suami? Belum. Ibu punya suami? Punya. Karena ibu punya suami, saya kasih songkok. Minta pesan sama suaminya, pakai ini songkok, insya Allah berkah. Songkoknya judulnya gajah duduk. Saya heran juga gajah pakai songkok. Gajah duduk. Kenapa disebut gajah duduk? Karena sejak dibikin gajahnya duduk terus. Nah, ini berkah ya bu ya. Oh, foto dulu sama ibu. Selfie boleh. Oke, cepat ibu. Ya. Oke deh, makasih. Ini karena masih gadis, saya kasih sarung untuk calon suami. Daftar kok cepat. Dengar ini cewek ya. Kalau ada yang dipacar-pacari bertahun-tahun, putuskan hari ini. Motor saja 1 tahun dicicil sudah lunas. Masa kau dipacari 4 tahun tidak dinikah-nikahi? Modal lope-lope, beleng-beleng. Nah, gajah duduk. Ya, nah foto. Ya. Oke deh, terima kasih. Kenapa saya kasih sarung gajah duduk? Sarung ini fungsinya menutup aurat. Zaman dulu kan tidak ada rok, tidak ada celana, maka orang pakai sarung. Sarung menutup aurat. Aurat itu rasa malu. Saya doakan mudah-mudahan sarung ini menutup rasa malunya adik kita ini. Ya. Terima kasih, foto dari kamera saya. Oke deh. Sekarang mama-mama lagi. Sudah cukup ya. Ibu bapak, pesan khusus hari ini yang penting. 1, jangan terima uang sogok pilkada bulan 11. Ya, jangan terima uang sogok. Kalau ibu tidak terima, insya Allah 10 tahun yang akan datang tidak ada lagi sogok dalam pilkada, sehingga anak orang miskin pun bisa jadi pejabat. Yang kedua, jangan bermusuhan. Silakan pilih jagoanmu, tapi jangan kau hina lawanmu. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, semua kita ada masalah, maka tingkatkan kesabaran, tunaikan sholat. Kalau sholatmu baik, insya Allah Allah akan mudahkan segala urusan. Terima kasih adik-adik sekalian. Hari ini saya bahagia sekali karena banyak anak remaja pakaian putih-putih. Mudah-mudahan kalian akan mengganti Ustadz Dasat Latif. Mudah-mudahan kalian akan menjadi anggota DPR dan pejabat yang hebat di kabupaten ini. Masya Allah. Bapak Ibu, tidak mungkin anak seseorang bisa jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran. Tidak mungkin anak seseorang bisa jadi polisi tentara tidak pernah sekolah polisi tentara. Tidak mungkin bisa anaknya orang jadi anggota DPR kalau tidak pernah caleg. Tapi tanpa sekolah anakmu bisa saleh dan soleha. Ibu-ibu ini di depan saya, kalau ibu meninggal siapa yang doakan kamu? Suami. Jangan kau pikir dia kawin lagi. Siapa yang doakan? Anak. Maka berbahagialah ibu bapak yang punya anak bisa mondok, bisa hafal, bisa baik agamanya. Karena itulah masa depanmu yang sebaik-baik masa depan. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.